warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibnu Nurrahman, NPM 1921911188 dari Penjas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah keterampilan untuk melakukan gerakan yang mendasarkan atau teknik dasar dalam suatu permainan dengan baik secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran di sekolah dasar dan menengah, penting sekali memperhatikan gerak dasar pada siswa, terutama gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Pengklarifikasian keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut adalah yang disajikan beberapa klarifikasi keterampilan gerak, yaitu yang pertama berdasarkan keterampilan gerak, yang kedua perbedaan titik awal dan titik akhir, yang ketiga stabilitas lingkungan. Mengenai tiap klarifikasi tersebut yaitu sebagian berikut. Yang pertama, klarifikasi berdasarkan keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan dan pelaksanaannya. Yang kedua, kecermatan pelaksanaan gerakan yang dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Selanjutnya, ada gerakan yang melibatkan otot-otot berdasarkan dan jenis otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak agal atau bisa disebut gross motor skills. Yang kedua, keterampilan gerak halus atau yang bisa disebut fine motor skill. Keterampilan gerak gagal yaitu gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama. Contohnya keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang susah diketahui dengan klarifikasi seperti itu. Keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama keterampilan gerak diskret atau bisa disebut discrete motor skill. Yang kedua, keterampilan gerak serial atau bisa disebut serial motor skill. Yang ketiga atau yang terakhir, keterampilan gerak continue, yaitu continuous motor skill. Selanjutnya, unsur-unsur keterampilan gerak. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Selanjutnya, macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama, kecepatan reaksi. Berperan dalam gerakan di mana respon gerak halus dilakukan sebagai mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Yang kedua, kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Yang ketiga, ketahanan.
Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan olahraga, banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 40 menit. Yang selanjutnya, yang keempat, kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak, di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan di dalam olahraga yang memerlukan fleksibilitas yaitu gimnastik, judo, dan gulat. Yang ke-1, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan buat keputusan sangat erat hubungannya. Yang kedua, macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan spesial, yaitu kemampuan untuk mentaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak. Yang keenam, kemampuan menilai irama. Kemampuan meliputi unsur menilai lamanya waktu dan menilai intensitas. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan-gerakan ritmik atau berirama. Yang selanjutnya, kemampuan pengingat gerakan lampau. Pengingat di sini dimaksud bukan hanya mengingat dari segi pikiran saja, tetapi juga dalam gereja atau kinestik memori, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan pengingat gerak adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk dari berbagai kemampuan yang perlu dikuasai sebelumnya. Yang selanjutnya, kemampuan memahami mekanika gerakan atau memahami mekanika gerak. Dengan memahami bentuk-bentuk gerakan yang benar, maka otak bisa memberikan komando gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan bentuk yang benar. Yang selanjutnya, kemampuan konsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan seluruh daya yang dimiliki. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang harusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Selanjutnya, tidak ada gangguan emosional.
Gangguan emosional, misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan, banyak erat yang berkaitan dengan keterampilan gerak. Kondisi gerak bisa tergantung karena adanya gangguan emosi. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak merupakan motivasi internal atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat dalam bentuk pembelajaran atau melakukan gerak. Selanjutnya, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Selanjutnya, keterampilan tertutup, yaitu keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Dalam gerakan ini si pelaku penggeraknya memulainya setelah siap untuk melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan. Keterampilan gerak adalah keterampilan untuk melakukan gerak yang mendasar atau teknik dasar dalam suatu permainan dengan baik secara efektif dan efisien. Pengklarifikasian keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang disajikan beberapa klarifikasi keterampilan gerak.